Konsentrasi suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Ya, sama-sama Evan kembali di Suara Pemilu. Masih bersama Ibu Dr. Aja Feblina Sagita Purwalogo MA. Iya, assalamualaikum Ibu, kembali lagi. Iya, Ibu. Tadi kita sudah menyinggung sedikit mengenai money politik ya, Bu ya. Iya. Sebelum kita menyinggung mengenai politik uang nih ya, Bu ya, ataupun money politik. Tadi Ibu itu adalah putri dari Bapak almarhum Bashir Al-Hamidi Harahap ya, Bu ya. Kira-kira Ibu itu di sini tinggalnya di mana, Bu ya? Oh ya, ayah kami asli dari Sihepeng. Dari Sihepeng, iya, Siabu ya, Siabu, Bu ya. Betul sekali. Jadi sebenarnya ayah bukan seorang politikus, juga bukan seorang yang memegang kedudukan di pemerintahan, tapi ayah hanya seorang pustakawan yang bekerja di sebuah kantor yang mengirimkan semua data tentang Indonesia ke Belanda, namanya KITLV. Dan ayah di sela-sela masa cutinya selalu pulang kampung untuk membangun kampung halamannya. Jadi banyak yang beliau lakukan untuk kampung halaman, terutama Madinah ini. Ya, salah satunya dengan menuliskan buku-buku yang mungkin ada sebagian besar masyarakat Madinah sudah pernah membaca, seperti Madinah yang Madani, atau tentang Taman Nasional Batang Gadis, ya. Itu untuk wilayah Madinah. Kalau wilayah Sidimpuan seperti Siala Sampagul dan lain sebagainya. Selain itu juga beliau sangat concern, punya perhatian terhadap masyarakat, terutama di desa-desa, bagaimana memajukan pendidikan di desa-desa. Jadi itulah yang ingin saya coba juga ikuti jejak beliau. Oke, Bu. Tadi kita sudah menyinggung sedikit mengenai money politik ya, Bu ya. Dan kira-kira gimana nih, Bu, saran Ibu terkait money politik? Kira-kira Ibu itu sepakat apa enggak? Tadi memang sudah Ibu katakan tadi Ibu tidak sepakat ya, Bu ya. Iya, saya sudah jalan ke berbagai wilayah di Dapil 2 ini. Dan mereka cerita sebenarnya money politik itu maraknya di 2009 dan 2014. Jadi ketika pemilu 2004 atau 1999 itu belum. Artinya masyarakat kita aslinya punya kearifan lokal. Kearifan lokal yang mau memilih pemimpin mereka berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan uang. Nah, kearifan lokal ini tergerus ya, mungkin juga orang mungkin bilang oh ini globalisasi, tapi saya bilang bukan. Karena justru kalau globalisasi itu kan adanya dari luar negeri masuk ke kita. Di luar negeri malah tidak ada money politik gitu kan. Jadi ini masalahnya ada di dalam mental para politikus yang sebelum ini sudah mengajarkan hal-hal yang tidak baik kepada masyarakat. Jadi ini dimulai oleh politikus itu sendiri. Ketika tahun 2009, 2014 mereka mulai membayar orang-orang agar memilih diri mereka, disitulah masyarakat jadi seolah-olah diajari yang tidak benar. Iya, benar sekali. Mereka jadi oh ternyata suara kita bisa dibeli ya, oh ternyata begini ya, begitulah. Sehingga malah mereka menunggu-nunggu di pagi hari kapan ini serangan fajar datang gitu. Bahkan saya mendengar banyak hal-hal yang lebih menyeramkan dari itu, dan saya hanya bisa istighfar, berdoa ya Allah ini semoga berakhir. Di 2019 ini kita harus sepakat no money politik at all. Tidak ada money politik mau di tingkat apapun. Tingkat presiden, tingkat DPD, DPR RI, DPRD kabupaten maupun provinsi. Semuanya harus dipilih berdasarkan kualitas orangnya. Itu anjuran saya. Iya, benar. Kemudian kira-kira nih, Bu, kalau Ibu menghadapi orang yang datang ke Ibu meminta sedikit terkait money politik tadi ya, Bu ya. Kira-kira gimana nih, Bu, cara Ibu untuk memberikan penerangan mungkin kepada orang tersebut ya, Bu ya? Ya, memang tidak sedikit ya saya menemui hal itu. Saya katakan saya akan datang kembali dan saya justru membuat yang namanya kartu relawan. Jadi saya membuat 350.000 lembar kartu relawan dengan niat
bahwa di kartu relawan itu ada biodata si calon pemilih. Disitulah nanti saya bisa komunikasi dengan siapa saja yang sudah memilih saya. Artinya saya punya itikat yang sangat kuat dan baik untuk kembali kepada para relawan saya tadi, untuk membantu mereka dalam kehidupan yang lebih panjang, bukan yang sesaat. Kalau money politik yang saya pikirkan dalam otak para caleg itu adalah, saya sudah bayar kau, setelah saya duduk saya tidak kembali. Seperti itu. Tapi saya berani untuk membuka diri. Di kartu relawan saya itu ada juga nomor HP yang selalu saya angkat kalau dia bunyi dan kebetulan saya bisa angkat. Di situ tertera nomor HP yang juga bisa WA, sehingga nanti di hari H ketika selesai penghitungan suara, saya minta para relawan ini mengisi kartu relawan tadi. Di situ tertulis TPS-nya, dia di TPS berapa. Kemudian suara saya terakhir berapa suara saya di TPS itu. Kemudian tulislah nama dia, nama desanya, kabupatennya, kemudian nomor HP-nya. Nanti dia foto, kirim ke WA saya, atau kalau ada relawan kami yang resmi, dalam arti resmi ini terhubung dengan caleg-caleg kami, maka bisa dikumpulkan ke sana tanpa harus via WA. Karena saya punya 90 caleg tandem, Kak. Ya, caleg tandem kami ini kan yang tinggal langsung di kota dan kabupaten itu. Mereka lah yang mengenal masyarakat, sehingga saya hanya bisa meminta bantuan mereka, tolong jadi perpanjangan tangan saya ke kampung-kampung. Seperti itu, Kak. Jadi artinya saya berani membuka diri untuk komunikasi dua arah, bahwa kita insya Allah kembali kepada mereka ketika duduk. Jadi kenapa perlu ada tadi lapor, supaya kalau sudah duduk kita tahu desa kamu menyumbang berapa banyak suara ke saya. Kalau kita sudah rekapitulasi di tingkat pusat, itu kan tidak ketahuan lagi. Mungkin hanya total dari Madinah saja yang ketahuan gitu ya. Nah, padahal saya ingin mengenal setiap orang yang ada di desa itu berapa banyak yang memilih saya. Itu artinya kita sangat terbuka untuk saling komunikasi. Iya. Oke Bu, tadi salah satu mungkin program Ibu, ada 8 program tadi yang Ibu tawarkan kepada calon pemilih Ibu nantinya. Salah satunya itu ada yang pertama, pusat pelatihan menjadi pengusaha gitu ya Bu ya. Mungkin pengusaha ini terkait UMKM ya Bu ya, yang sudah Ibu singgung tadi. Dan kira-kira nih Bu, bagaimana nih Bu cara untuk sukses dalam menggeluti UMKM? Iya. Kalau kita belajar dari Pak Sandiaga Uno di Jakarta, yang alhamdulillah sudah mungkin ribuan pengusaha lahir ya dengan program OKOC-nya, saya juga yakin insya Allah di Madinah pun kita bisa melakukannya. Jadi OKOC itu seperti kuliah tidak formal, begitulah. Jadi rutin datang seminggu sekali, dapat ilmu bagaimana membangun sebuah usaha. Tapi nanti tidak hanya ilmunya saja. Kalau orang itu butuh misalnya bidang kekhususan, misalnya keterampilan apa, itu pun kita akan carikan gurunya, diberikan ilmunya juga. Baru kemudian orang-orang yang kita anggap sudah mampu memahami baik itu ilmu manajemennya maupun ilmu keterampilannya, barulah kita carikan pendanaan supaya diberi modal. Jadi modal bukan segalanya. Ya, modal itu adalah nomor kesekian. Kalau yang lainnya sudah oke, modal akan kita gelunturkan. Itulah rencana kami insya Allah. Oke, dan kemudian Ibu tadi ini ya Bu ya, seperti dari data Ibu tadi, Ibu itu lulusan dari S3 Jepang ya Bu ya. Iya betul. Dan kira-kira nih Bu, kalau dari Mandailing Natal sendiri sih kayaknya kalau secara pribadi belum pernah dengar ada anak Mandailing Natal yang dengan mudah bisa kuliah ke luar negeri gitu ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu bisa nggak sih anak muda Mandailing Natal itu untuk kuliah di luar negeri gitu Bu? Dan kalau bisa kiatnya apa nih Bu? Ya, alhamdulillah. Saya sudah buktikan sendiri dengan anak saya juga. Mungkin karena zaman saya kan sudah jauh berbeda ya. Waktu zaman saya kuliah dengan beasiswa ke Jepang mungkin berbeda dengan sekarang. Makanya saya akan beri contoh untuk anak saya nih yang sekarang kelas 12. Namanya Afia, dia di Nurul Fikri Boarding School di Anyer.
Dia ini masih kelas 12 tapi sudah melamar untuk kuliah di Universitas Jepang, dan nanti kalau dia kuliah gratis kuliahnya, biaya hidup pun diberi. Itu kan asik banget ya. Alhamdulillah. Dan dia diterima, alhamdulillah. Sebenarnya dia mau mengajukan lamaran ke beberapa universitas, tapi ternyata yang pertama saja sudah lolos. Dan dia bilang, "Bunda, aku cukup satu ini saja." Jadi dia tidak mau istilahnya serakah gitu ya, semuanya diambil. Dia sudah merasa cukup, dan itu saya menemani dia sehari-hari bagaimana akhirnya dia bisa lolos. Salah satunya memang adalah tadi kursus bahasa asing. Kursus bahasa asing, karena ketika kita mengajukan beasiswa yang ditanya nilai TOEFL gitu. Nah, kursus bahasa asing inilah yang tadi ingin jadi salah satu program kami. Bagaimana masyarakat, terutama generasi muda, ayo kita belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Itu adalah modal untuk nanti kita bisa melamar beasiswa di luar negeri. Soalnya kalau jalurnya memang banyak sekali ya. Banyak sekali. Dan itu semua tertera di website semua universitas secara terbuka. Iya, benar sekali. Oke Bu, kita telah menyinggung mengenai tadi beasiswa juga udah, mengenai UMKM juga udah. Jadi kira-kira nih Bu, apa nih Bu pesan dan harapan Ibu untuk masyarakat Mandailing Natal khususnya Bu? Alhamdulillah, saya sangat bahagia bisa berada di Mandailing Natal ini. Salah satunya juga mungkin karena saya menapaktilasi apa saja yang sudah pernah ayah kami ceritakan tentang Mandailing Natal. Bangunan-bangunan yang beliau cerita, oh ini dulu seperti misalnya Nurul Alanur, itu arsiteknya adalah Bapak Nukman yang sahabat ayah saya juga. Seperti itu kan, saya pas datangi, oh ini yang diceritakan seperti itu. Atau melewati Taman Nasional Batanggadis, itu semuanya adalah kebahagiaan. Dan ini adalah kekayaan masyarakat Mandailing Natal yang harus dijaga. Jangan kita rusak, dan saya ingin sekali sama-sama bersama masyarakat membangun Mandailing Natal yang lebih baik lagi. Masih banyak yang bisa kita kerjakan, masih banyak karya-karya yang bisa kita buat. Maka itu mari bersama-sama, tolong jangan salah pilih. 17 April nanti kalau buka kertas yang warna kuning DPR RI itu buka, nah langsung sebelah kanan lihatnya. Kita ada di baris kedua PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Sebelah kanan baris kedua langsung carinya nomor 8-nya, itu saya, namanya Dr. Haja Femina Sagita Burwalugo MA. Di situ di coblosnya. Kalau tempat lain nanti salah. Nggak ketemu saya. Iya, soalnya kan ada 8 program andalan dari Ibu. Iya, betul. Ya, kan? Biar kita wujudkan bersama-sama. Oke. Terima kasih Bu atas kunjungannya untuk hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dalam bepergiannya ya Bu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kebersamaannya Ibu, dan terima kasih untuk semua pendengar setia kami sahabat Start FM. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil sisi baiknya dari acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.